Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta syahla. Segenap santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suwodo yang tentunya kami banggakan dan juga kami cintai karena Allah Subhanahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan yang baik ini dengan tentunya situasi yang baik pula ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita. Terbukti dengan bisa kita saksikan ya ataupun kita bisa mengikuti forum ta'aruf dan orientasi ataupun fortasi walaupun secara daring ataupun secara online. Tentunya ini tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Ustaz Hajri mengajak pada segenap santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suwodo untuk terus meningkatkan rasa syukur dan juga rasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itu Allah pun nanti akan menambah nikmatnya pada kita semuanya. Begitu ya. Terus selanjutnya sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiin serta orang-orang soleh yang tetap istiqomah di jalan Islam ini hingga yaumul kiamah nanti. Baik segenap santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suwodo yang baru ataupun di kelas 7 ini tentunya mungkin ataupun ada dari sebagian kalian yang masih asing dengan Ustadz Hajri karena sebelumnya belum pernah mengenal ataupun sebelumnya belum pernah ketemu, tapi mungkin juga ada yang sudah sebagian ketemu entah di jalan atau di forum-forum yang lainnya. Nah di sini nanti Ustadz Hajri akan memberikan materi untuk fortasi ataupun forum ta'aruf orientasi ini. Gunanya apa? Gunanya untuk lebih mengenal. Nah, terkait dengan tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Hajri pada kesempatan kali ini yaitu tentang wawasan keislaman dan keorganisasian. Nah, tentunya ketika kita menilik ya pengertian dari organisasi sendiri banyak sekali definisi ataupun penjelasan dari berbagai kalangan, dari berbagai tokoh ya. Tentunya nanti segenap santri juga bisa mempelajari lebih lanjut ya. Yang disampaikan Ustaz Hajri di sini nanti tentunya gambaran secara umum ya. Yaitu organisasi adalah sekelompok orang ya yang melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah aktivitas yang di situ aktivitas itu mempunyai satu tujuan tertentu. Tujuannya apa ya tergantung organisasinya. Di negara kita sendiri di Indonesia ini banyak sekali organisasi-organisasi ya. Kalau ditilik dari macamnya organisasi tentunya banyak sekali ya. Tidak bisa dihitung mungkin sampai hari ini ya. Atau mungkin sudah ada survei-survei yang menghitung itu mungkin yang lebih kredibel atau lebih bisa dipercaya. Bahkan setingkat lingkungan desa kita baik dari RT, RW sampai kelurahan itu semuanya tidak lepas dari yang namanya organisasi. Karena di situ ada sekumpulan orang punya tujuan yang sama. Tujuan dari RT ini apa, dari RW itu apa, dari desa ini apa, hingga nanti tujuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga yang terakhir di negara kita tujuan presiden itu apa. Nah, di situ kan nanti presiden ada pembantu-pembantunya. Nah, sama ya. Di kita atau di sekolah Muhammadiyah pun juga ikut berorganisasi. Organisasinya kalau untuk siswa sendiri yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau sering disebutnya dengan IPM. Ada yang belum tahu IPM? Nah nanti lebih lanjut insya Allah besok di hari Rabu akan dijelaskan oleh
teman-teman kita dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Blimbing yang nantinya akan membersamai santriwan-santriwati kelas 7 agar lebih memahami apa itu IPM dan seluk-beluknya begitu ya. Jadi nanti insya Allah di sekolah kita pun juga ada IPM untuk lebih jauh, lebih kita kenal lagi. Insya Allah selama berjalannya waktu, selama kegiatan belajar mengajar, kita pun juga kita selipkan acara-acara maupun di situ ada kegiatan-kegiatan keorganisasian yang dipandu oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah tadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, tujuannya banyak sekali. Tujuan dari organisasi itu banyak sekali. Tentunya yang positif. Banyak pula organisasi yang tidak positif. Apakah ada? Ya mungkin ada. Hari ini mungkin ada. Ada beberapa organisasi yang mungkin mempunyai tujuan yang kurang positif. Ya tentunya itu di luar kapasitas kita, di luar dari apa yang nanti akan kita pelajari. Itu ya. Jadi tujuan organisasi itu macam-macam. Ada yang berorientasi dunia, ada yang berorientasi akhirat, ada. Nah, kalau kita tentunya berorientasi akhirat tanpa mengesampingkan dunia kita. Karena apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ya barang siapa yang menghendaki dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya dengan ilmu. Makanya kita pakai ilmunya, kita implementasikan dalam organisasi kita. Kita tentunya tujuan tertinggi obsesi dari organisasi kita adalah akhirat, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengesampingkan apa yang menjadi hak kita selama di dunia ini ya. Itu ya. Jadi santriwan-santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suwodo yang kelas 7 ya, yang lebih mengenal lagi tentang organisasi. Nah, terkait dengan Islam sendiri ya, tentunya apakah ada korelasi, apakah ada keterkaitan antara Islam dengan organisasi ini? Gimana? Ada yang tahu? Tentunya ada. Karena sungguh ya, ketika kita berjuang, ketika kita meniti sebuah jalan, itu harus ada penopangnya. Harus ada yang istilahnya menghandle ataupun membackupnya. Jangan sampai kita jalan tapi tanpa ada tujuan, tanpa ada sebuah payung ya, sebuah payung yang menaungi kita. Kita berislam tentunya ada payung yang menaungi kita agar lebih enak jalannya, lebih terarah. Itu ya. Jadi ketika kita hidup sebagai seorang muslim, tentunya kita pun juga ikut berorganisasi agar apa yang menjadi cita-cita kita sebagai seorang muslim ini dapat tercapai. Tidak mungkin kita berjuang dengan sendiri-sendiri ya. Karena sungguh ya, musuh-musuh Islam itu sudah rapi, sudah membentuk elemen-elemen, membentuk organisasi-organisasi yang tangguh pula. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim malah bertele-tele, malah tidak mau bersatu, malah tidak mau istilahnya saling gotong royong untuk mengembangkan ataupun untuk mencapai sebuah tujuan kita. Ya itu ya. Jadi tentunya ada hubungan ya, ada hubungan timbal balik antara seorang muslim dengan organisasi ini. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim tentunya harus juga ikut berorganisasi, dalam artian organisasi sebagai wasilah, sebagai jalan kita agar lebih memudahkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga menggapai jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya sedikit ya yang usah disampaikan terkait dengan wawasan keislaman dan keorganisasian ya. Untuk lebih lanjut, lebih detailnya, lebih khususnya besok akan kita pelajari ya, dalam materi Al-Islam dan Muhammadiyahan yang insya Allah selama kalian berada di SMP nanti yang akan mengampu ataupun yang akan memberikan bimbingan yaitu insya Allah usia diri sendiri. Jadi insya Allah selama nanti kegiatan belajar mengajar, ketika ada pertanyaan-pertanyaan muncul terkait dengan keislaman maupun keorganisasian, kita bahas bareng, kita diskusi bareng. Nah ini dulu ya untuk season kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua, santriwan santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suwodo. Selamat beraktivitas
Jangan lupa terus jaga diri ya, dan juga terus dipompa ibadah kita agar kita tidak luput ataupun kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.